Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Peta perpolitikan masih sangat dinamis. Meskipun bukan tahun politik ya, menyedihkan sebetulnya. Ini tahun-tahun yang mana seharusnya tema-tema yang dibicarakan oleh bangsa itu sekitar kemajuan berbangsa, kemajuan bernegara, kemajuan di dalam pendidikan, kemajuan di dalam ekonomi. Tetapi ya kita masih berkutat di dalam masalah ijazah dan politik cawe-cawenya Jokowi. Ini sangat menyedihkan ya bagi sebuah bangsa itu. Tapi ya mau bagaimana lagi, inilah politik. Dan kemarin kita sudah melihat Pak Jokowi itu mendatangi Pak Prabowo. Ini kekuatan sudah berbalik ya. Terakhir kita lihat itu Pak Prabowo kan yang mendatangi Pak Jokowi, tapi setelah kejadian kerusuhan kemarin itu tidak terlihat lagi tuh Pak Prabowo ini dekat-dekat dengan Jokowi, dalam pengertian beliau yang mendekat begitu. Tetapi ya malah hubungannya agak renggang, itu sebagaimana yang diberitakan di media sosial. Tetapi apapun itu, politiknya dinamis. Dan salinan ijazah Pak Jokowi sudah didapatkan oleh timnya atau katakanlah oleh teman-temannya RRS, dan ini sedikit banyak ya sangat mempengaruhi dinamika politik lagi begitu. Ini sangat mempengaruhi bagaimana pada akhirnya 31 relawan Jokowi itu berkumpul, kemudian melaksanakan konferensi pers, mengadakan tuntutan. Kemarin 8 tuntutan sudah kita lihat bersama. Kemudian Azwan itu keliling-keliling ya menjelaskan ijazahnya Gibran dan lain sebagainya. Nah, karena memang channel ini dibuat supaya kita itu ada di dalam kewarasan lah ya. Di saat kewarasan ini juga mulai dicabut oleh para termuls ini, maka kita akan kembali membahas apa sebetulnya yang menjadi tuntutan dari 31 relawan ini. Karena setelah kemarin kita membahas 8 poin, ini ternyata masih banyak perkataan-perkataan menarik begitu yang ya bisa kita jadikan pelajaran sedikit banyak. Kita langsung saja saksikan ya. Ini ditandatangani ya oleh seluruh relawan yang ada. Jadi ini ditandatangani oleh seluruh relawan yang ada ya. 31 ya. Sebanyak 31. Ini semua ditandatangani. Ini akan tetap terus kita bersama-sama untuk mendesak Mabes Polri sebagai pimpinan tertinggi ya, dalam struktur kepolisian untuk segera menyampaikan amanah ini kepada Kapolda Metro Jaya ya. Karena memang kita lihat sampai saat ini masih lamban ya. Nah, ini untuk mempersingkat waktu mungkin sebentar. Jadi kemarin itu tuntutannya yang paling inti itu ingin memenjarakan RRT. Malah ya di dalam channelnya siapa itu yang Gerakan Peace atau apa namanya itu, pokoknya yang ada Armando lah ya, atau Cokro TV, itu sekarang memang yang mereka gaungkan itu supaya RRT ini dipenjara ya, karena memang ketakutan begitu. Itu yang kita lihat, aura ketakutan itu sangat kental sekali. Ditambah kemarin Pak Jokowi datang ke Pak Prabowo. Ya namanya begini ya, kalau kita misalkan tidak mau menghubung-hubungkan antara satu kejadian dengan kejadian yang lain, ya para politikus itu jangan bertindak obvious begitu ya, jangan bertindak terlalu vulgar begitu. Baru kemarin ijazah Jokowi didapatkan sama tim RRT, Jokowi datang ke Prabowo, ya mau apa itu? Ya mau bagaimana? Memang begitulah keadaannya. Itu urutan kejadiannya memang demikian. Nah, kemudian di belakangnya ada spekulasi politik ya, sebagaimana suka dilaksanakan oleh termul juga kan. Di belakang itu pasti urusnya politik lagi. Kita akan geser ya untuk pernyataan teman-teman. Silakan, Bang. Terima kasih, Bang Ade. Pertama, pernyataan dari Profesor Paiman, Ketua Umum Sedulur Jokowi. Terima kasih. Saya kira Sedulur Jokowi tegas ya, agar penegak hukum segera menetapkan tersangka, karena jelas tuduhan ijazah Jokowi ini sudah tidak berdasar. Karena lembaga yang mengeluarkan ijazah Jokowi yaitu Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada telah menyampaikan bahwa ijazah Jokowi asli dikeluarkan oleh UGM. Jadi tentunya ini sudah jelas. Oleh karena itu kami mendesak kepada Polda Metro Jaya untuk segera menindaklanjuti kasus ini agar segera menetapkan
tersangka. Oke, sebagaimana saya katakan tadi ya, memang yang diinginkan itu RRT masuk penjara. Cuman ini apa namanya tadi ya? Seluruh Jokowi, kalau tidak salah pendengaran saya dengar itu. Kok bisa ya nama nama organisasi seluruh Jokowi? Tadi bawa-bawa UGM tuh. Lah UGM ini sudah ketahuan, kemana larinya sudah ketahuan. Dari didapatkannya salinan ijazah Pak Jokowi, UGM udah gak ada harganya tuh udah. Kasihan ya, kepada mahasiswa UGM urusin rektor kalian itu ya. Gak bener itu udah. Terima kasih. Dari Projo, Freddy Damanik. Terima kasih Bang Andi. Saya Freddy Damanik dari Projo. Saya menambahkan, kami percaya penyidik Polda Metro Jaya sudah profesional, sudah sangat hati-hati dalam melakukan penyidikan ini. Namun, ya kami melihat perkembangan ya, di masyarakat, di publik, ya khususnya dari teman relawan Jokowi, ya, mereka sudah sangat melihat ini sudah tidak normal lagi. Ya, DFK ini disinformasi, fitnah, kebencian yang terus-menerus diulang tanpa bukti yang jelas, tanpa dasar yang jelas dan kuat, ini terus dimainkan oleh teroris dan lawan ini. Ya, ini merusak tatanan masyarakat, mengadu domba masyarakat, dan ini tidak baik untuk pembelajaran publik. Oke, DFK, hoax dan lain sebagainya sampai saat ini yang ada dari pihak kalian ya, Rejo begitu. Sebutkan mana yang hoax dari pihaknya, katakanlah yang menggugat ijazahnya Gibran sama Jokowi. Mana yang hoax itu? Nggak bisa dibuktikan. Padahal untuk membuktikannya mudah, cukup tunjukkan ijazah Jokowi yang benar begitu ya. Untuk pembelajaran masyarakat ya, jadi kami melihat ini memang orang-orang ini, teroris ini ya, selain punya agenda politik seperti yang sering disampaikan oleh Pak Jokowi, kami justru mengajak masyarakat. Ini mari kita lihat siapa orang-orang yang dibalik ini, dan kami menghimbau ya, mari kita nilai bersama, jangan pernah percaya kepada teroris dan orang-orang yang ada di belakang mereka ini. Jika ini bicara politik, maka jangan berikan kepercayaan kepada mereka sampai kapanpun. Oke, nggak bisa begitu ya. Menghimbau jangan berikan kepercayaan kepada teroris ini, kepada RRT lah, nggak begitu caranya ya. Yang namanya trust, kepercayaan itu dia tidak bisa dikomen, tidak bisa diperintahkan, itu earn, itu harus didapatkan. Lah bagaimana cara mendapatkannya? Bantah data-data yang sudah dikeluarkan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan begitu. Ya kalau misalkan sekarang Roy Suryo dan kawan-kawan itu lebih mendapatkan simpati dari masyarakat, lebih mendapatkan kepercayaan dari masyarakat karena mereka memang lebih logis begitu ya, lebih ilmiah katakanlah demikian. Jangan memberi ruang, alah lawan dong begitu dengan data lagi. Karena mereka ini hanya akan merusak republik ini dengan adu domba dan DFK yang terus-menerus mereka mainkan ini. Oke, dan dari kubunya Pak Jokowi ya itu sudah jelas merusak Indonesia dari tatanan demokrasinya, sudah jelas dirusak itu, kemudian alamnya dirusak itu ya. Nah, kesananya pertanggungjawaban apakah melanggar hukum atau tidak, lah itulah yang ingin kita kejelasan dari para penegak hukum ini. Jadi kalau misalkan perusakan yang nyata dan jelas perusakan itu 10 tahun Jokowi jadi presiden, itu kerusakannya sudah nyata di fil bahri wal bahr begitu ya, fil barri wal bahr, di baik di darat ataupun di laut begitu. Itu sudah jelas nampak sekali kalau bahasa kita, baik di dalam tatanan dunia atau di dalam tatanan akhirat, rusak sekali itu ya. Jokowi itu. Kemudian teroris ini juga adalah ya orang-orang yang kami melihat ini frustasi politik yang hanya ya memanfaatkan panggung politik, ya, memanfaatkan media ya supaya mereka tetap mendapat panggung politik. Ya, oleh karena itu kalau tujuannya baik tidak apa-apa. Ini seperti saya sampaikan tadi, ini merusak. Oleh karena itu sekali lagi kami mendesak orang-orang seperti ini tidak bisa lagi tampil ya, karena mereka hanya merusak. Oleh karena itulah sangat perlu mereka ini segera ditetapkan tersangka dan segera ditahan. Nah itu mereka merusak, nggak begitu.
ini mereka itu mencari panggung politik ya dalam pengertian RRT. Nggak begitu. Kalau mau mengatakan mereka itu berpolitik dalam hal ini, buktikan dong ya, buktikan. Sebagaimana kita bisa membuktikan dari perkataan-perkataan Tremul bahwa mereka itu ngobrol bareng sama Jokowi, ngobrol di teras sama Jokowi, setelah itu diperintahkan oleh Jokowi A B C D. Jelas kalau Tremulus mah ada perintah belakangnya tuh Jokowi. Lah RRT mana, buktikan dong. Misalkan ada perintah dari SBY kayak, ada perintah dari Amin Rais kayak begitu, buktikan dong. Nggak ada kan ya, itu mereka sendiri yang kayak gitu. Ini mah udah mode panik, ini udah mode panik karena memang tidak ada perkataannya itu yang dilandasi oleh kenyataan begitu ya, dilandasi oleh data, nggak ada. Tambahkan sedikit lagi ya, yang mereka mainkan ini juga ini ya, merendahkan intelektualitas kita semua. Kenapa saya bilang merendahkan intelektualitas kita? Karena kita punya lembaga resmi, baik lembaga negara, lembaga publik, lembaga pendidikan yang diakui oleh Republik ini. Tetapi mereka hanya dengan ya, kalau bahasa saya sering saya sampaikan di media, dengan bukti-bukti yang dipungut di pinggir jalan, mereka dengan seenaknya membantah ya, lembaga-lembaga resmi ini. Ada UGM, ada Mabes Polri, ya, ada KPU dan segala macam. Jadi publik harus melihat ini secara jernih. Oke, sebentar. Dia juga siapa tadi ini, Projo ya, yang dari Projo. Dia juga mengatakan bahwa RRT ini mendangkalkan intelektualitas kita begitu. Saya rasa ayo kita berdebat dalam hal inilah ya. Terbalik ini, yang mendangkalkan intelektualitas itu ya dari pihak Jokowi. Sedari awal mereka itu sudah mengatakan kita ini pro Jokowi. Dari situ itu sudah tidak ilmiah sedari awal, itu sudah pendangkalan intelektualitas. Kemudian kalau mengatakan bahwa data-data yang diambil itu data-data yang dipungut dari jalan, enggak, bukan data-data yang dipungut dari jalanan itu. Dari mana kita misalkan mendapatkan bahwa Gibran itu di Australia 3 tahun, itu kan dari KPU itu sendiri yang mengeluarkannya. Dan dari data-data itu kemudian ada dari kementerian juga kan yang menyatakan Gibran itu demikian dan demikian. Kebulak-balik, lah mereka yang ngasih data kok, bukan kita. Kita itu melihat ada kejanggalan dari data-data itu. Kemudian mengatakan mungut dari pinggir jalan gimana ya, siapa kemudian yang membawa profesor dari Nanyang University itu? Lah dari pihaknya orang yang menggugat Gibran, bukan dari pihak yang membawa Gibran. Yang dibawa sama si Gibran siapa tuh? Tuh itu si siapa itu namanya, Dian Hunafa tuh ya, Inalim, broker broker pendidikan begitu ya. Mau gimana kita berbicara dalam hal ini, mau bagaimana kita mengatakan bahwa itu adalah sebuah apa namanya, pendangkalan intelektualitas. Dan siapa yang memakai logo simpanse itu siapa? Ya, kemudian yang teriak-teriak naik meja waktu di persidangan itu dari siapa tuh? Yang mendukung siapa? Itu kan keluarganya Jokowi. Ya, ini mah jangan dibulak-balik perkataan-perkataan seperti itu. Kita ini berpikir, kamu itu mengatakan bahwa apa yang dilakukan RRT itu pendangkalan intelektualitas, perkataan itu adalah pendangkalan intelektualitas. Yuk kita bisa ngobrol dalam hal itu. Nggak ada intelektualitasnya sama sekali yang membela Pak Jokowi ini dan yang membela Gibran ini. Dan itu saya bisa mempertanggungjawabkan perkataan itu ya. Dan yang terakhir yang mau saya sampaikan adalah ya, sekali lagi kami dari relawan Jokowi ya menghimbau dengan segala hormat Polda Metro Jaya agar segera, kami yakin semua bukti sudah terpenuhi ya, semua bukti sederhana. Ini kasus kita ini banyak orang hukum ya, ini kasus sangat sederhana ya, pemalsuan ijazah, fitnah itu kasus yang sangat sederhana. Oleh karena itu sekali lagi kami menghimbau segera tetapkan teroris dan kawan-kawan ini sebagai tersangka dan tahan mereka, karena mereka kehadirannya hanya merusak di Republik ini. Terima kasih. Oke, ini adalah kasus yang sederhana, tangkap RRT. Bukan, ya begini. Ini ijazahnya Jokowi ini adalah kasus yang sederhana, maka Pak Jokowi tolong tunjukkan ijazahnya. Selesai. Ya, sederhana kok pakai penjara-penjara. Enggak begitu. Siapa ini yang pendangkalan intelektualitas ya. Tadi juga ada yang menarik satu lagi ya, tapi saya lupa tuh apa yang dikatakannya. Kita lanjut aja lah ya. Aduh. Nanti singkat aja ya. Iya, saya JPKP. Sejak awal JPKP di seluruh Indonesia, bahkan saudara-saudara kita relawan JPKP yang ada di
mancanegara sangat terganggu oleh ulah teroris CS. Itulah sebabnya saya salah satu dari orang yang menjadi bagian pelapor utama dari 4 pihak termasuk Pak Jokowi sendiri, supaya teman-teman dan kegelisahan relawan-relawan CPKP di seluruh dunia ini bisa terjawab. Karena kebetulan saya juga sebagai seorang teknik yang memahami benar. Sebentar. Apa maksudnya sebagai teknik? Apa? Sebagai teknik, nggak ada orang itu sebagai teknik. Technician itu ada. Ya, atau ahli teknik kalau mau. Itu pun teknik apa? Saya sebagai seorang teknik. Nggak ada sebagai seorang teknik itu bahasa bakunya. Aduh. Apa coba ya? Nanti tolong tulis di komentar ya. Saya sebagai seorang teknik. Itu apa bener apa secara bahasa apa enggak ya? Kita cek ChatGPT ya. Karena ChatGPT itu kalau dalam bahasa agak bagus tuh. Apakah pernyataan saya sebagai seorang teknik itu bisa dipahami? Oh, nggak paham dia. Malah komunikasi teknik. Ya apa maksudnya ya? ChatGPT aja nggak paham. Apa yang dimaksud dengan saya sebagai seorang teknik itu? Aduh, ngobrolin intelektualitas, bahasa bener aja nggak bisa ini. Apa yang dimaksud dengan ilmuwan dan penelitian? Sumber penelitian itu harus datang dari sumber aslinya, sehingga diskusi lanjutan tidak perlu dilakukan bila mana kunci untuk masuk dalam melakukan penelitian itu sudah tidak terpenuhi. Artinya semua diskusi-diskusi yang berlangsung omong kosong. Oleh sebab itu JPKP di seluruh Indonesia, di seluruh mancanegara mendesak kepolisian untuk segera mungkin menetapkan teroris ini menjadi tersangka. Terima kasih. Itu mewek aja sama polisi ya, tangkap dengan landasan ini harus dari sumber utama. Kalau tidak dari sumber utama maka pembicaraan sudah tidak bisa dilaksanakan. Lah sumber utamanya kan Jokowinya tidak mau mengeluarkan hal itu. Kemudian KPU juga yang menyimpan salinan sumber utama itu kan KPU ada, baru kemarin ngasih. Ya, ini kan yang diperjuangkan. Saya katakan sekali lagi, upaya untuk melindungi salinan ijazah Jokowi itu sudah menjadi fakta sejarah yang tidak bisa dihapus. Itu sudah demikian adanya, sudah takdirnya demikian, sudah kelihatan sama kita. KPU ini berusaha untuk menutupi ijazahnya Jokowi, tapi memang karena perlawanan ini kan jadi nggak bisa, dan itu adalah sebuah langkah yang baik di dalam demokrasi ya, supaya KPU itu nggak macam-macam tuh sama hak-hak rakyat, yang mana salah satunya itu untuk memastikan apakah orang-orang yang mengikuti kontestasi politik itu mereka memang memenuhi syarat dasar atau tidak begitu. Nah ini kok tiba-tiba mengatakan ini adalah harus dari sumber utama. Terus sumber utamanya mana? Sumber utamanya itu Jokowinya nggak mau ngasih, nggak mau ngeluarin. Kemudian UGM pernyataannya tidak ilmiah. Di situ kan baru kita lihat yang secondary-nya itu ya, bukan secondary school, yang bukti-bukti secondary-nya. Dan itu banyak sekali tidak koheren apa yang dikatakan oleh UGM, apa yang dikatakan oleh Mabes Polri, saya tidak tahu ya, saya tidak pernah mendengarkan itu. Kemudian apa yang dikatakan oleh ahli hukum, nggak koheren ini, tidak ada tidak ada keserasian begitu dengan hukum-hukum yang ada, malah satu pihak dengan pihak yang lain perkataannya itu saling kontradiksi. Dan tatkala itu dikeluarkan ya jadilah seperti ini, mewek-mewek lewat polisi. Karena kalau misalkan memang ini bisa dibantah, kan tinggal bantah, nggak usah mewek-mewek lewat polisi kayak gini. Malu-maluin itu. Ya Jokowi sendiri sampai sekarang itu belum dipanggil sama kepolisian, sama KPK, belum dipanggil sampai sekarang. Padahal pintu untuk masuk ke sana terbuka lebar. Kemarin salah satunya waktu di dalam persidangannya Tom Lembong itu, salah satunya Pak Hotman Paris yang bilang itu. Ya harusnya tuh yang diperiksa itu sekarang Pak Jokowi sebagai apapun lah itu ya, sebagai saksi dulu kayak pertamanya begitu. Karena di situ akan terbuka. Ada enggak? Lah kalian malah mewek-mewek sama polisi itu, minta RRT dipenjarakan. Aduh. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya C. Suhadi.
Saya dari tim hukum Merah Putih. Barangkali kalau dari segi pengamatan, sebetulnya kan kalau yang namanya penyidikan itu kan merupakan jenjang kerja dari penyelidikan. Kalau kita melihat kepada jenjang kerja, sebetulnya wilayah yang paling berat itu ada di penyelidikan. Karena penyidik data, mengumpulkan saksi, barang bukti, dan lain sebagainya. Namun pada tahap tingkat penyidikan, itu kan semua dokumen bersumber dari hasil penyelidikan. Dan tentunya kalau kita menganut kepada hukum pidana yang berlaku di Indonesia dengan menganut sistem negatif, dua alat bukti sebagai bukti daripada adanya tindak pidana kejahatan itu harusnya sudah terpenuhi. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kita lihat untuk menuju dari penyelidikan kepada penyidikan itu kan membutuhkan data, membutuhkan dokumen, membutuhkan saksi. Tentunya dengan naiknya perkara ini sudah terpenuhi dua alat bukti. Dan tadi saya katakan di tingkat penyidikan ya itu adalah jenjang keberlakuan daripada hasil, dan tentunya untuk menetapkan tersangka itu sebetulnya dengan sangat mudah ya, dengan sangat mudah karena dua alat bukti. Dan ngapain kita juga berbicara tentang ribuan alat bukti, karena nanti di pengadilan ya itu adalah normanya kepada keyakinan hakim ya. Jadi kalau seandainya dua alat bukti sudah cukup, ngapain Polda dalam hal ini berlama-lama untuk membiarkan persoalan ini menjadi tidak jelas atau menjadi kabur. Malah sekarang ada pandangan dari masyarakat sepertinya kasus ini tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Untuk mengatasi persoalan itu kita minta kepada Polda, dan kebetulan kami dari relawan mengapresiasi apapun yang dikerjakan oleh penyidik ya, dalam hal ini Polda Metro Jaya untuk menetapkan status ya dari penyidikan kepada tersangka dan kemudian menahan. Barangkali ini adalah langkah hukum yang sangat bijak. Karena kenapa? Kita juga tahu sekarang Polri sedang berbenah, reformasi kepolisian sedang digaungkan. Ayo kita bersama-sama gak usah takut dengan orang-orang tersebut yang disebut apa sekarang? Resmon ya, apa? Teroris ya. Jadi gak usah takut. Oleh karena itu kami dari teman-teman relawan ya, sangat mengapresiasi kalau seandainya dalam waktu dekat ini ada tindakan lebih lanjut, karena seperti yang saya katakan tadi, penyidikan adalah jenjang kelanjutan dari penyelidikan. Jadi nggak usah takut, nggak usah ragu ya. Kalau memang ada orang-orang yang membackup persoalan itu, menurut saya umumkan aja. Ini ada orang kuat nih yang menghalang-halangi saya, sebutkan aja menurut saya, kan nanti juga mereka akan malu sendiri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebentar terima kasih, ya. Nah ini begini, apa yang dikatakan oleh kuasa hukum ini, jadi itu kan sudah ada tuntutan tuh, tuntutannya itu bahwa Roy Suryo itu melakukan tindakan pidana, dan untuk menyatakan seseorang ini adalah tersangka maka cukup di dalam tingkat penyelidikan mendapatkan dua alat bukti atau lebih. Yang menjadi permasalahan begini, makanya sampai sekarang tidak dijadikan atau tidak ditetapkan sebagai tersangka RRT itu ya, karena ini kan laporan deliknya delik aduan. Kalaupun memang Jokowi ini melaporkan ya, tapi nanti kalau misalkan ini melaporkan kemudian tidak terbukti kan bisa dituntut balik begitu. Ini bermasalah juga. Itu pun kalau hakimnya memang berada di tengah-tengah ya, fair dalam menilai kasus ini. Cuman ya kenyataan bahwa sampai sekarang RRT ini tidak ditetapkan sebagai tersangka, berarti buktinya tidak ada begitu, atau belum lengkap buktinya, atau ditolak terus sama kejaksaan. Ya entahlah bagaimana keadaannya di dalam. Nah, terus ini kemudian ditekan terus, ayo dong polisi tetapkan sebagai tersangka. Ya mau gimana? Ya repot. Jadi kalau misalkan berbicara sebagai ahli hukum, ya berbicara sebagai ahli hukum, karena
kenyataannya sekarang kan belum ada, jadi jangan diintervensi. Kalau kita misalkan kita percayakan kepada hukum, ya udah jangan diintervensi. Karena bagaimana sulitnya apa yang dituduhkan oleh Roy Suryo ini, di apa namanya, dituduhkan sebagai pencemaran nama baik, kemudian dituduhkan sebagai tindakan pidana. Sulit ini untuk membuktikannya karena Roy Suryo dan kawan-kawan ini sejauh ini begitu, mereka itu berkata berlandaskan data-data yang mereka dapatkan. Itu permasalahannya. Kemudian mau dari mana sisi pidananya begitu? Mau dari mana? Mereka itu mengatakan ini ijazah sudah kami lakukan penelitian dengan metode A, B, C, D. Kesimpulan kami ini ijazahnya palsu. Masa yang seperti itu mau dipidanakan begitu? Ya, itu kan repot pada akhirnya. Repot. Ya entah apa lobby-lobby yang ada di belakangnya, saya tidak tahu. Entahlah, karena memang ya alhamdulillah sedikit banyak politisi atau politik sekarang ya, meskipun saya tidak mengatakan baik, tetapi dinamikanya masih terjadi, dan ini dinamika yang terjadi yang luas ini masih bagus untuk demokrasi kita karena setidaknya menghalangi absolute power begitu. Kita lanjutkan dulu ya, sedikit lagi nih. Jadi yang selalu berupaya untuk menyatukan relawan Jokowi dari awal sampai saat ini, dan saya melihat bahwa ini merupakan satu kinerja baik yang bukan untuk Pak Andi saja, tapi buat kita semua. Terima kasih Pak. Saya Yanes Yosua Frans dari grup We Love Jokowi semenjak 2013 dan bikin Ormas Wira Lentera Jiwa. Dari awal bahkan sebelum Pak Jokowi dicapreskan, kami membantu memberikan jalan keluar kepada Jokowi untuk capreskan diri. Karena kami yakin dan percaya bahwa relawan Jokowi dimanapun juga sangat banyak. Daripada waktu Jokowi jadi capres, pasti menang. Saya mau katakan begini, dalam case ini kita kenal bahwa negara ini adalah negara hukum. Sebenarnya orang-orang seperti ini orang-orang yang cari muka di depan Pak Jokowi semua begitu ya. Jadi mereka itu ingin melihat bahwa mereka lah yang paling berjasa dari 10 tahun Pak Jokowi ini menjadi presiden. Padahal prestasinya juga nggak bagus. Pak Jokowi itu inflasinya tinggi, hutang tambah banyak, kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat kecil itu tidak bagus. Kemudian oligarki merajalela, cukai rokok naik pesat, dan lain sebagainya. Belum lagi kita membicarakan apa namanya mafia-mafia judul dan lain sebagainya. Itu jelek prestasinya Pak Jokowi itu. CCRP kemarin berapa, tingkatan keberapa koruptor di dunia itu kedua apa ke satu gitu. Nah kemudian mereka tuh masih memuji-muji kayak Pak Jokowi ini nggak punya celah sama sekali. Kalau kita mau fair, kalau memang misalkan ada apa kebaikannya, pembangunan Pak Jokowi bagus, cuman tidak merata begitu, tidak bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat apa yang diwariskan oleh Jokowi begitu ya, bukan apa yang diberikan. Kalau bansos dan sebagainya, kartu-kartu, saya bukan pemegangnya jadi saya tidak tahu lah, silahkan itu untuk dibicarakan begitu. Cuman ala kulli hal ya penghamba Jokowi seperti ini yang apa namanya ingin terlihat terdepan ya, garda terdepan. Saya ini semenjak Jokowi sebelum jadi capres tahun 2013 begitu, saya menolong sebagaimana caranya supaya Pak Jokowi ini jadi capres. Allah, itu mah muke penjilat. Itu mah ya muke ABS asal Bapak senang begitu. Yang mana pada akhirnya kasihan juga kalau Pak Jokowi dikelilingi oleh orang seperti ini begitu. Jadi nggak heran lah kalau outputnya ya demikian adanya. Demikian dulu ya, mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya menjaga kewarasan kita di dalam berpolitik atau di dalam berpikir secara umum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.